TV. Kota Malang sebagai kota yang mendapat predikat sebagai kota pelajar, industri, budaya, dan pariwisata. Secara geografis, Kota Malang memberikan rasa aman dan nyaman sebagai tempat berlangsungnya kegiatan belajar dan mengajar bagi keberadaan berbagai perguruan tinggi yang berkualitas dan sekaligus menjadi tujuan bagi kegiatan sivitas akademika dari seluruh Indonesia. Hal tersebut direfleksikan oleh The Multicultural University, Universitas Kanjuruhan Malang, sebagai sebuah kampus yang mengedepankan sivitas akademika dalam hubungan multikulturalisme. Kegiatan belajar mengajar yang berbasis pada mutu kearifan lokal, dari keberadaan berbagai suku dan budaya, sivitas akademika yang belajar di Universitas Kanjuruhan Malang. Guru merupakan sebuah profesi profesional. Bahkan, dewasa ini profesi sebagai tenaga pengajar sudah menjadi pilihan profesi yang sangat diperhitungkan dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Dalam rangka ini, Unikama siap mendukung dan mencetak lulusan tenaga pendidik yang profesional guna ikut berperan dalam mencerdaskan generasi bangsa, memberikan kurikulum berdasarkan KKNI yang telah disesuaikan dengan dunia kerja dan pangsa pasar, yang ditunjang dengan kemampuan secara teknik. Dalam perannya di bidang sastra dan bahasa, Unikama mencetak tenaga kependidikan dan peneliti profesional dalam bidang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Unikama telah menetapkan visi dan misi serta tujuan dan kompetensi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan stakeholders. Unikama telah mengantisipasi kebutuhan pasar dan tenaga kerja yang handal dan kompeten, juga melaksanakan kependidikan secara teori dan praktik. Unikama memberikan kegiatan belajar yang aktif dan efisien agar mahasiswa menguasai aspek bidang hukum secara profesional hingga mampu memberikan layanan dan menyelesaikan permasalahan hukum kepada masyarakat di lingkungannya. Merespon perkembangan sains dan teknologi yang dewasa ini sangat cepat dan semakin mutakhir, Unikama memberikan pemahaman mengenai ilmu dasar dan ilmu terapan untuk pengembangan teknologi, juga menghasilkan lulusan yang berkompeten dalam bidang sains dan teknologi melalui pembelajaran yang berbasis komputer dan laboratorium. Dengan mengusung misi menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di lingkungannya, Unikama siap menghasilkan lulusan yang berkompeten dan berjiwa entrepreneur dalam bidang peternakan. Kemudahan juga diberikan oleh Unikama bagi mereka yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, didampingi tenaga pengajar yang profesional dan sistem pendidikan yang baik. Unikama siap memberikan lulusan S2 yang berkompeten dan berkualitas. Dalam perannya mencerdaskan bangsa, Unikama juga menyertai kegiatan belajar dengan suasana kampus yang aman dan nyaman. Dalam perannya mencerdaskan bangsa, Unikama juga menyertai kegiatan belajar dengan suasana kampus yang aman dan nyaman. Berbagai fasilitas dan sarana prasarana disiapkan untuk kegiatan belajar mahasiswa. Semua ditujukan untuk kesuksesan mahasiswa dalam perkuliahan. Visi Universitas Kanjuruhan Malang bahwa pada tahun 2025 akan menjadi perguruan tinggi yang unggul. Karena itu dalam rangka untuk mewujudkan visi itu, maka pengembangan kapasitas khususnya dalam bidang SDM ini sedang kami lakukan dengan memberikan kesempatan pada seluruh dosen maupun tenaga pendidikan untuk mengembangkan kapasitas. Universitas Kanjuruhan Malang sebagai universitas multikultural adalah kampus yang memberikan ruang lingkup bagi keberagaman perbedaan. Sebuah kegiatan akademika dalam mencerdaskan masyarakat bagi kehidupan bangsa. Universitas Kanjuruhan Malang, The Multicultural University. Universitas Kanjuruhan Malang, terdepan di tahun 2025.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Pengurus Besar PGRI Pusat, Ibu Profesor Dr. Unifah Rosyidi. Yang kami hormati Ketua L2 Dikti Wilayah 7 Provinsi Jawa Timur, Bapak Profesor Dr. Insinyur Suprapto. Yang kami hormati Rektor Universitas Kanjuruhan Malang, Bapak Dr. Peter Sahertian MSI, beserta jajaran Wakil Rektor Bidang 1, 2, 3, dan 4. Yang kami hormati segenap pejabat struktural, dosen, staf Universitas Kanjuruhan Malang, dan seluruh undangan yang berbahagia. Dengan senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankanlah acara launching perubahan nama Universitas Kanjuruhan Malang menjadi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang pada hari ini, tanggal 17 Desember 2020 dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan Mars PGRI. Menyanyikan himne Universitas Kanjuruhan Malang. Universitas Kanjuruhan siap diri membangun bangsa, putra-putri Indonesia menggapai cita bersama, tuntut ilmu membela
Pancasila jiwanya, hadapi tantangan, semangat membara, maju jaya selamanya. Universitas Kanjuruhan siap diri membangun bangsa, putra-putri Indonesia menggapai cita bersama. Tuntut ilmu membina jiwa, perilaku luhur mulia, tingkatkan bakti dan karya, bersama majukan bangsa. Bhinneka Tunggal Ika dasar melangkah bersama, Pancasila jiwanya, hadapi tantangan, semangat membara, maju jaya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama adalah sambutan Ketua PPLP PT PGRI Malang sekaligus peresmian perubahan nama Universitas Kanjuruhan Malang menjadi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang ditandai dengan penekanan tombol sirine. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Sujai, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Mahayu Hayuning Rahayu. Kesepakatan dulu. Hidup PGRI, hidup guru, solidaritas. Yes. Hidup guru. Hidup PGRI. Solidaritas. Yes. Terima kasih. Kiranya tiada sesuatu yang paling indah yang terlebih dahulu patut kita angkat dari hati sanubari kita masing-masing, terkecuali ungkapan rasa syukur kehadirat ilahi Robi yang senantiasa masih memberikan rahmat nikmat kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita sekalian masih diberi kesempatan untuk melakukan silaturahmi dalam rangka acara perubahan nama Universitas Kanjuruhan. Yang terhormat Ibu Pimpinan sekaligus Ibu Ketua Umum sekaligus Ibu Pemuka sekaligus sahabat Profesor Dr. Unipah Rosidi MPD. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Suprapto
Kepala LL2 Dikti wilayah 7 Jawa Timur. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Supardi, Kepala BPLP PGRI Pusat. Yang terhormat Bapak Sekretaris Pelaksana LL2 Dikti wilayah 7 Jawa Timur, Bapak Widyo. Yang terhormat rekan-rekan BPLP PGRI, yang terhormat pejabat struktural yang berada di Universitas PGRI Kanjuran, para pengurus BEM yang saya hormati. Kalau hari ini terdapat orang yang paling berbahagia, tidak lain dan tidak bukan adalah saya sebagai Ketua BPLP PT PGRI Malang. Apa sebab? Sebab pengajuan saya untuk permohonan perubahan nama universitas yang telah kami sampaikan kepada Kementerian Pendidikan di pusat, ternyata pada saat ini telah keluar dengan surat keputusan Menteri nomor 1073/2020 tanggal 8 Desember 2020. Dengan demikian, mulai hari ini juga nama Universitas Kanjuran Malang berubah menjadi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Dan demikian pula hal-hal yang menyangkut keseluruhan dari anonim-anonim yang terkait di dalamnya menjadi berubah dan tetap berlaku sama dengan sebelumnya. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang saya hormati, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang di Kota Malang, sebagaimana saya sampaikan nanti kepada Bapak Ibu sekalian, dengan demikian menyelenggarakan program studi 1. Manajemen program Magister Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. 2. Pendidikan Bahasa Inggris program Magister Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
program magister Unispas PGRI Kanjuruhan Malang. Pendidikan program guru, program profesi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Akuntansi program sarjana Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Bimbingan konseling program sarjana Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Ilmu hukum program sarjana Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Manajemen program sarjana Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia program sarjana Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Pendidikan Bahasa program sarjana Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Pendidikan Ekonomi program sarjana Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Pendidikan Fisika program sarjana Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Pendidikan Geografi program sarjana Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Pendidikan Guru, pendidikan anak usia dini program sarjana Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Pendidikan Guru Sekolah Dasar program sarjana Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam program sarjana Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Pendidikan Matematika program sarjana Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan program studi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Peternakan program sarjana Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Sastra Inggris program sarjana Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Sistem Informasi program sarjana Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Teknik Informatika program sarjana Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Bahasa Jepang program Diploma 3 Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Belum dihapus. Hadirin sekalian yang berbahagia, dengan demikian maka sejak hari ini keseluruhan kegiatan dan lain-lain yang menyangkut masalah-masalah keperguruan tinggi kita dinyatakan sah sebagai Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Kepada semua saja, khususnya Ibu Ketua Umum Pengurus Besar
dari PPLP PT PGRI Malang dengan ini menyatakan rasa terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya bahwa keseluruhan ini tidak lepas daripada usaha pengurus besar untuk secepat-cepatnya melakukan perubahan ini demi untuk kesatuan PGRI itu sendiri. Dan dengan demikian keseluruhan perguruan tinggi PGRI yang berada di seluruh Indonesia yang jumlahnya tidak kurang dari 56 dan yang separuh lebihnya berada di Jawa Timur, tidak satupun tidak menggunakan kata-kata PGRI. Semula dari 56 tersebut tinggal satu yang belum menampakkan dirinya Universitas PGRI. Sekarang selesai secara total diakhiri oleh Malang. Malang yang terakhir menampakkan diri sebagai perguruan tinggi PGRI, Universitas PGRI yang berada di Malang ini. Sebenarnya kami agak lingsem sedikit, justru menurut keterangan pengurus besar, asal mula adanya perguruan tinggi PGRI di seluruh Indonesia itu berasal dari Malang. Berasal dari Malang. Yaitu perguruan tinggi yang didirikan oleh sesepuh kita Bapak Abdul Rajab yang ruangannya hari ini kita gunakan. Itulah yang pertama mendirikan perguruan tinggi PGRI. Lain-lainnya menyusul kemudian. Tapi akhirnya nama itu hilang sejenak dan sekarang tumbuh kembali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian, sekaligus kami sampaikan kepada saudara-saudara mulai hari ini untuk seluruhan kegiatan yang menyangkut masalah-masalah ke-PGRI-an termasuk mata kuliah ke-PGRI-an, mata kuliah ke-PGRI-an yang dilaksanakan 1 atau 2 semester dinyatakan wajib menggunakan buku meluruskan Unikama. Sejarah yang pernah berbelok ke sana kemari sekarang menghadap satu arah saja, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia. Dengan demikian buku ini bisa digunakan untuk mata kuliah selanjutnya. Buku ini disusun oleh satu tim atas dasar survei dan penelitian yang dikoordinasikan oleh Saudara Dr. Nawaji dengan anggota-anggota Saudara Dwi Subagio, anggota Ali Ismail, anggota Ramadan, dan anggota Iskandar Ladamai. Sah digunakan oleh Universitas
PGRI Kanjuruhan. Tidak perlu menggunakan buku-buku manapun. Sebab ini sudah diteliti seteliti-telitinya, tidak ada sesuatu yang ketinggalan dalam melacak kehidupan perguruan tinggi PGRI. Demikian kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dimohon kesediaan Bapak Ketua PPLP PT PGRI Malang untuk menekan tombol sirine sebagai simbol peresmian perubahan nama Universitas Kanjuruhan Malang menjadi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Kamis 17 Desember 2020, kami pengurus PPLP PGRI Malang dengan ini secara resmi mengesahkan nama Universitas Kanjuruhan Malang menjadi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Prof. Prapto, Kepala LL Dikti Wilayah 7, serta Bapak Sekpel, Bapak Ketua PPLP PT PGRI Malang, orang tua kita bersama, pejuang PGRI sejati, Pak Jai, serta seluruh jajaran pengurus, yang mudah-mudahan diberkahi, diberikan kesehatan selalu, kita doakan bersama. Saya menyampaikan Bapak Ibu ada sebetulnya kabar gembira dan mohon doa. Ibu Ketum ini sedang di rumah sakit menunggui putri tercintanya Dr. Sarah yang sedang menunggu proses persalinan. Kita mohon doakan bersama agar supaya proses persalinannya lancar dan disehatkan, baik yang dilahirkan maupun yang melahirkannya. Semuanya, selamanya, semuanya, segalanya diberikan kesehatan. Saya kira itu, dan karena Bu Ketum juga sudah hadir, tadi saya kira karena Bu Ketum belum hadir, jadi silakan Bu Ketum untuk menyampaikan pembinaan dan arahan dari Ibu. Itu dari saya, sekian, mohon maaf. Dan yang terakhir sekali, saya ucapkan selamat dan sukses untuk Pak Jai dan Unikama, sekarang kembali ke PGRI menjadi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Supardi selaku Ketua BPLP PGRI Pusat. Untuk itu langsung saja kami mohon dengan hormat kepada Ibu Ketua Pengurus Besar PGRI untuk memberikan arahan dalam acara peresmian nama baru kami sebagai Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Kepada Ibu Profesor Dr. Unifa Rosyidi, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Ya, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Kepala LL2 Dikti Wilayah 7 Profesor Suprapto yang begitu komited pada perguruan tinggi PGRI beserta Pak Sekpel Pak Widya yang sangat-sangat
kita hormati, sayangi, dan cintai orang tua kita bersama, Ketua PPLP PT PGRI Malang, Bapak Sujatmi, dan juga beserta seluruh unsur pimpinan di PPLP PT PGRI Malang. Yang kami hormati Saudara Ketua WPLP YPLP Pusat, Profesor Dr. Supardi, padahal terus saja Pak Pardi. Yang kami hormati juga Saudara Rektor Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Pak Peter Sahertian, beserta seluruh unsur pimpinan, para guru besar, para dosen, seluruh sivitas akademika, para mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa atau unsur-unsur lain yang ada di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Rasa syukur yang dalam Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya adalah orang yang menyaksikan bahwa idealisme dan kegigihan petarung sejati Pak Jai luar biasa, dan inilah karya terbesar dan ini harus dicatat di dalam sejarah. Jadi saya mohon Kanjuruhan Malang melengkapi sejarah buku PGRI itu, proses sejarah jatuh bangunnya itu adalah ada nama besar Pak Sujai dan kawan-kawan tentunya. Mohon agar bisa dilengkapi, dan inilah sumber kebahagiaan kita, dan kita harus percaya bahwa ada selalu kata-kata indah pada waktunya. Pertama, selamat dulu. Saya nggak tahu ya, dari dulu juga kami di pengurus besar selalu menyebutnya Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Jadi mungkin kita sendiri yang selalu mengatakan nggak pernah Universitas Kanjuruhan Malang. Dan kembali kepada Ibu Pertiwi, tentu ini harus kita syukuri. Pertama, karena kita itu memang bagaimana sebuah bangsa itu maju. Bangsa maju itu tidak pernah melupakan akar sejarahnya. Sejarah itu bukan catatan waktu, tanggal, peristiwa, bukan. Tapi proses bagaimana pergulatan suatu bangsa, sebuah kelompok untuk meraih eksistensi dan bagaimana melangkah ke depan. Saya kira apa yang dilakukan oleh teman-teman di Pak Jai, Pak Peter dan kawan-kawan, Pak Agus, saya selalu Pak Bahar gitu, dan kawan-kawan semua. Terima kasih tiada terhingga. Terima kasih juga kepada Dirjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekjen, yang selalu antusias dan mereka selalu melihat dari sejarah. Mengapa ini prosesnya relatif lebih cepat ke kementerian? Karena memang dari sejarahnya didirikan dulu namanya kalau nggak salah IPGRI Malang, ya, didirikan dari orang-orang dan menjadi peletak dasar. Jadi kalau dia peletak dasar perguruan tinggi PGRI, semuanya PGRI, ini tidak, dan ada seorang yang pecinta sejati, ya Pak Jai dan juga kawan-kawan ingin kembali meletakkan sejarah itu menjadi sebuah eksistensi. Ada banyak yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Bahwa sebagaimana kita ketahui, di dalam pendirian lembaga pendidikan PGRI, mulai dari dulu namanya TK, sekarang TK itu bagian dari PAUD, sampai perguruan tinggi adalah sebagai alat perjuangan PGRI. Mungkin kita tidak terlalu mengenal organisasi itu. Tapi kalau Bapak Ibu merasakan tunjangan guru besar, merasakan tunjangan profesi dosen itu ada undang-undangnya, itu semua adalah perjuangan Persatuan Guru Republik Indonesia. Langsung tidak langsung policy yang tampaknya akan sangat merugikan guru sebagai output kebanyakan dari perguruan tinggi PGRI dan kemajuan pendidikan secara umum pasti kita jaga. Yang terbaru adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Kami amat sangat serius, kami matur kepada Bapak Presiden, kiranya sektor pendidikan, klaster pendidikan dikeluarkan dari Undang-Undang Cipta Kerja.
Mengapa demikian? Karena itu mendegrading ya lulusan-lulusan dari LPTK atau perguruan tinggi asal Indonesia dibandingkan mereka yang dari luar negeri, artinya bisa Malaysia, bisa Singapura, nggak usah jauh-jauh Filipina gitu. Mereka mendapatkan semacam privilege dibandingkan perguruan tinggi di kita. Sementara perguruan tinggi di LPTK atau mantan atau perguruan tinggi pendidikan dan Kanjuruhan, alhamdulillah Kanjuruhan itu sebagai Kanjuruhan sudah berubah jadi universitas, jadi manuvernya lebih agile. Agile itu lebih lincah merespon perubahan. Jauh lebih bisa lebih kemungkinan meraih ke depannya itu menjadi lebih terbuka ya. Bayangkan kalau Undang-Undang Cipta Kerja bidang pendidikan itu masuk, maka manuver dari perguruan tinggi swasta, dalam hal ini perguruan tinggi PGRI, akan semakin sempit ya. Bapak Ibu sekalian, mengapa berubah? Di samping idealisme ya, idealisme mengembalikan akar sejarah, juga karena Kanjuruhan membaca peta jalan ke depan. Bapak Ibu, kita itu dituntut untuk profesional. Profesional itu tidak pernah lepas dari tugas dan tanggung jawab profesi. Jadi kalau kita sudah committed, itu yang ditunjukkan oleh Pak Jai dan kawan-kawan dan seluruh aktivitas akademik. Profesional, committed terhadap janji. Janji kita apa? Janji kita adalah membawa perguruan tinggi ini, ya, membawa perguruan tinggi ini dilaksanakan secara profesional untuk membantu meningkatkan mutu pendidikan. Ada di dalamnya banyak hal kalau kita masuk. Karena itu kembali ke akar adalah sebuah capaian yang tidak main-main. Dan kita juga sudah saatnya dengan tantangan yang luar biasa. Host, apa bisa di mute all semuanya dulu supaya tidak, atau saya nih. Jadi tantangan itu luar biasa. Apalagi sekarang ada yang di beberapa perguruan tinggi asing sudah lahir, Monash University gitu. Kan tidak mungkin Malang tuh bidikan yang luar biasa karena kesadarannya dan dari dulu dikenal sebagai kota pendidikan. Jadi kalau kita masih berkutat pada persoalan tata kelola internal, nggak lepas dari konflik kepentingan, itu memang berat. Nah, saatnya sekarang kita melangkah, lupakan. Di Kanjuruhan ini kita mengabdi. Di Kanjuruhan ini kita menggantungkan harapan. Di Kanjuruhan ini kita mendapatkan sesuap nasi untuk keluarga kita. Maka semuanya itu harus bersama-sama membuat tata kelolanya jauh lebih sehat. Kami itu orang tua, Pak Pardi ini orang tua. Orang tua yang apa? Orang tua yang ingin maju. Jadi ingin maju apa? Kami hanya akan turun kalau kampus ini terganggu oleh kepentingan perseorangan, kelompok. Hanya itu. Boleh dicek ya. Kami sama sekali tidak pernah intervensi apapun karena ini otoritas penuh kawan-kawan di PPLP, PT dan juga Sivitas Akademika. Yang kami jaga adalah bagaimana nama baik ini, ya kita meniatkan kampus ini dengan nama baik organisasi itu terus dijaga. Kedua, bagaimana kampus ini terus berkembang, ya. Kalau kita bicara tentang tadi, Pak Jai sudah menyampaikan bidang program studinya, saya menyimak dengan cermat, hati saya pikiran kemana-mana, tapi menyimak setiap kata yang dikatakan Pak Jai. Rasanya mungkin saya harus bangga sekali ya, udah banyak pasca sarjananya. Nah,
Saya ingin memberikan target dengan Pak Pardi di sini bahwa dalam waktu 2-3 tahun yang akan datang banyak melahirkan guru besar. Jadi percepatan program guru besar itu wajib dilakukan Pak Peter, termasuk saya itu radan jewer Pak Peter. Ayo Pak, guru besar Pak, Bapak itu berhak untuk mendapatkan itu. Ya, guru besar dari segi keilmuan, ya, profesional, etik dan lain sebagainya, gitu, komitmen itu luar biasa. Setelah itu kita bisa ada program studi S3 lah satu. Saya selalu memberikan target. Target saya kepada Pak Jai adalah pecahkan telur Universitas PGRI membuat program studi S3. Itu satu. Kedua, teman-teman sekarang sudah lebih fokus pengembangan diri masing-masing. Ya, bagaimana research and development, bagaimana pengabdian pada masyarakat, bagaimana model-model pembelajaran dengan mengedepankan inovasi, ya, dilahirkan sehingga anak-anak kita mempunyai the future skills. Gitu. Apa itu? Oh, banyak ya. Nah, saya juga minta kawan-kawan mulai memikirkan, ya, memikirkan bagaimana membuka program-program studi bukan mengikuti keterampilannya, tetapi kesiapan menghadapi keterampilan. Jadi masa depan yang tentu berbeda dengan sekarang. Dengan cara-cara seperti itu, kok saya yakin banget. Dalam keadaan seperti ini aja, Universitas Kanjuruhan itu masuk 85, Pak, 100 sampai 90 besar. Kebayang nggak kalau kemerdekaan di era kampus merdeka itu, kemerdekaan diri, kemerdekaan teman-teman, menyiapkan dengan sebaik-baiknya proses bagaimana membawa kampus ini maju. Dan kok saya yakin banget, karena apa ya, DNA-nya teman-teman di Universitas PGRI Kanjuruhan itu luar biasa. DNA-nya tuh DNA maju, DNA mengabdi. Bayangkan dalam situasi sulit saja, itu bisa di bawah 100. Dan saya juga ingin mengajak para mahasiswa, ya, para BEM dan lain sebagainya, boleh juga kalian bikin undangan Zoom, mengundang Ibu, Prof. Pardi, Pak Joko, lalu kita ngobrol yang asik-asik gitu, supaya merasa engage gitu kan di dalam value-nya PGRI. Ya, jadi saya sangat berbahagia, ya, dan saya berharap Pak Jai segera kita bisa melompat ke depan, segera melakukan konsolidasi diri untuk bagaimana Universitas PGRI Kanjuruhan Malang ini kembali. Banyak sekali kalau di nasional itu, dulu itu kami mendirikan itu, Universitas Kanjuruhan itu sudah duluan, IKIP PGRI Malang itu udah duluan hadir gitu kan. Dulu kami terseok-seok, banyak juga dibantu oleh dosen-dosennya dari Universitas Kanjuruhan Malang, sekarang Universitas PGRI Kanjuruhan Malang gitu. Ada apa sih Bu? Oh, nggak ada apa-apa, itu biasa dinamis gitu, membuat orang jauh lebih matang. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan rasa bahagia ini bersama Pak Pardi. Kita doakan Pak Jai, Pak Agus, Pak Bahar, dan kawan-kawan seluruh sivitas akademika sehat. Dan jangan lupa ya Bapak Ibu, pakai masker. Ya, berbahaya, diatur bagaimana perkuliahan Januari itu. Dan saya juga menugaskan PGRI Kota Malang, Kota Jawa Timur itu harus membantu bagaimana menyiapkan dan menyediakan juga calon-calon mahasiswa yang unggul. Dan satu lagi sebelum saya tutup, yang paling membanggakan Kanjuruhan itu adalah kampus yang sangat unitaristik. Jadi datang mahasiswa dari berbagai daerah dan merasa nyaman menjadi kampusnya Indonesia yang menghormati persatuan, menghormati keberagaman. Sukses buat Universitas PGRI Kanjuruhan Malang.
Sukses buat semuanya, buat para mahasiswa. Suatu kali kita bisa zoom-zooman, ngobrol bagaimana kita ke depan. Dan kepada seluruhnya, selamat Pak Rektor, harus semangat, cepat jadi guru besarnya. Dan semuanya ya, demikian Pak Jai, saya selalu pamit, sekaligus ini mau ngurus anak. Terima kasih banyak. Pak Prapto, terima kasih yang tiada terhingga. Prof. Prapto itu, ya Allah, sama PGRI. Pak Mas Widya juga terima kasih. Terima kasih buat semuanya. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Itu sambutan dari Ketua L2 Dikti Wilayah 7 Provinsi Jawa Timur kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Suprapto, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya ingin berpantun dulu. Mau diizinkan mau tidak, mau saya berpantun dulu karena pantun ini penting untuk hari ini. Boleh ya, MC? Boleh Bapak, silakan. Boleh ya, pantun karangan saya. Ketika matahari mulai tinggi di ufuk timur, mari jangan enggan meningkatkan olah cipta, karsa, olah rasa. Unikama adalah perguruan tinggi baik dan bagus di Jawa Timur, menjadi kebanggaan kita, kebanggaan masyarakat Jawa Timur, dan kebanggaan masyarakat Indonesia. Itu pantun saya yang pertama untuk mengawali. Enggak kedengaran tepuk tangan ya, sudah sandikan dulu ininya. Pantunnya, satu pantun aja. Baik, yang saya hormati Ketua Umum PGRI Prof. Unifah yang tadi menyapa saya, Prof. Supardi, Ketua PPLP PGRI Pusat yang masih saya lihat di layar. Alhamdulillah. Sehat Prof. Supardi? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, terima kasih. Semuanya kita sehat. Ketua Yayasan Pak Sujai, Ketua PPLP PT PGRI Malang yang hari ini berkumpul bersama, tentu Bapak Rektor yang prestasinya luar biasa. Itu pantunnya tadi, pantun khusus Unikama loh itu tadi. Bisa disimpan, itu bisa ditulis dan disimpan, nanti saya tanda tangani. Itu luar biasa tuh pantun itu. Pak Rektor beserta jajarannya, tentu semua dosen, ya semua para pejabat, dan ya sivitas akademika. Saya lihat di sini yang ikut 157, ini luar biasa banyak ini. Alhamdulillah. Saya ikut bersyukur ini nama Universitas Kanjuruhan Malang menjadi Universitas Kanjuruhan Malang pertama. Karena ini kebahagiaan yang luar biasa. Tadi Prof. Unifah sudah mengatakan, juga Prof. Fardi juga mengatakan tadi atas perubahan itu. Ini bukan hanya nama, bukan sekedar nama, tapi ini mengandung sejarah besar, Bapak Ibu sekalian. Tadi Prof. Unifah sudah menyampaikan. Nah, dari sisi saya tentu saja saya berlimpah kebahagiaannya karena Unikama sudah demikian besar perjuangannya dalam dunia pendidikan. Saya kira saya punya pengalaman yang luar biasa juga dengan Unikama dan dengan permasalahannya tentu saja. Tidak ada pengalaman yang luar biasa saya di Jawa Timur terhadap PTS
kecuali pengalaman dengan Unikama dalam menyelesaikan masalah-masalahnya. Luar biasa ini, pengalaman saya yang luar biasa adalah dengan Unikama. Tidak satupun perguruan tinggi lainnya di Jawa Timur yang membuat saya berpengalaman luar biasa dalam menyelesaikan masalah. Nah, inilah yang membuat saya dewasa, dan inilah yang membuat saya juga menjadi juara nasional diberikan oleh Kemristek Dikti waktu itu di tahun 2019 akhir. Saya menjadi juara 1 Academic Award ya gara-gara bisa menyelesaikan persoalan-persoalan PTS di Jawa Timur, utamanya di Unikama. Alhamdulillah, saya punya ilmu banyak, pengalaman besar dari persoalan-persoalan PTS di Jawa Timur, utamanya Unikama. Saya bukan orang politik, tapi saya diminta untuk menyelesaikan masalah politik. Alhamdulillah. Jadi nanti saya kalau jadi ketua sebuah organisasi politik, rasanya kok ya pantas juga, tapi enggak, saya enggak mau karena saya dosen PNS. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, Pak Sujai, lumayan saya berbahagia. Pak Sujai masih sehat. Tadi saya dengarkan suaranya masih lantang begitu loh. Lantang menyuarakan apa-apa, mengumumkan apa saja tadi. Saya menyatakan bahagia Pak Sujai masih sehat walafiat. Tentu saja kita harapkan sehat terus. Demikian juga teman-temannya, teman-teman lainnya sehat terus. Pak Rektor sekalian, tentu kebahagiaan saya lagi adalah Unikama itu dalam beberapa permasalahan ya masih bisa meningkatkan kualitasnya ya, kinerjanya. Itu yang hebat di sana. Sebuah contoh, APT-nya, akreditasi perguruan tingginya itu B loh. Itu kan berarti kan luar biasa. Udah punya masalah, artinya bukan punya masalah, ada masalah konflik di dalam. Akreditasi perguruan tingginya masih B. Kalau di tempat lain udah ambruk gitu, ambruk. C juga terengah-engah, tapi ini Unikama B, kan hebat. Sementara akreditasi program studinya yang S1 itu B semua loh. Kan hebat ini, berarti ya teman-teman, ya ada yang berkonflik dulu, tapi yang ada kerja keras, ada yang kerja banting tulang dan sebagainya. Saya kira ini prestasi luar biasa. Kalau saya diminta memberikan anugerah kepada Unikama, maka saya akan beri anugerah khusus. Ini adalah perguruan tinggi yang hebat, bukan hanya dalam masa pandemi, tapi hebat dalam masa krisis kepemimpinan konflik internal. Ini hebatnya Unikama. Lanjutkan itu teman-teman, saya kira saya mendukung siapapun yang beritikat baik demi pendidikan di Jawa Timur, demi pendidikan di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, tadi ada tantangan dari Ibu Unifah. Jadi saya kira ini akan segera direalisasikan oleh Unikama. Misalkan S3-nya kapan ya? Prodi S3. Wah, saya kira itu enteng. Bagi sebuah perguruan tinggi yang namanya Unikama, kalau tetap kinerjanya sekarang, berikutnya kalau hanya S3 itu gampang. Kata Bu Unifah, DNA-nya bagus loh, maju. DNA Unikama itu maju. Iya memang. Kalau DNA-nya jelek sudah ambruk. Jadi monggo yang lain teman tinggal melanjutkan saja, menata karena DNA-nya bagus. Fondasi sudah bagus. Jadi monggo. Ada terpaan apa saja ya memang sudah DNA-nya bagus. Ya, saya dukung itu. Bapak Ibu sekalian, para dosen, para pejabat, tentu kalau ada mahasiswa, kami di LSPR 7 itu melihat perkembangan
serius pada perguruan tinggi di Jawa Timur terutamanya. Jadi bagaimana kemajuan kelembagaannya itu kami lihat terus, kami pelototi bagaimana proses belajar mengajarnya. Saya pelototi terus bagaimana juga tingkah laku dosen, artinya kinerja dosen, risetnya bagaimana, ya, kemudian jabatan fungsionalnya bagaimana, itu kami pelototi terus, ya. Kami mengadakan inventarisasi, kemudian ada di sana lemah, kami ada workshop dan seterusnya. Kemudian kami juga pelototi bagaimana sarpras. Jadi kalau nggak punya sarpras yang memadai nggak mungkin, gitu ya. Proses belajar pembelajarannya itu bisa. Jadi saya percaya karena kami nilai tiap tahun, perguruan tinggi manapun kami nilai. Ya, dari aspek-aspek tadi, aspek kelembagaan, aspek proses belajar mengajar, aspek riset inovasi, sarprasnya dan seterusnya. Saya percaya itu karena kami punya data dari tahun ke tahun, ya, yang kemudian saya perlu laporkan memang pernah Unikama itu menempati ranking 10 dulu, ya, dari 324 perguruan tinggi swasta di Jawa Timur. Pernah. Itu setelah kena konflik jadi menurun sedikit, tapi nggak apa-apa. Sekarang pada posisi ranking 24. 2020 ranking ke-24. Jadi menurun memang, tapi mudah-mudahan dan bagus akan cepat. Nah, alhamdulillah lagi bahwa secara nasional di mana Unikama itu menempati ranking ke-89 di tahun 2020 ini. Dari 3.000 lebih perguruan tinggi negeri swasta di Indonesia. 89 dari 3.000 itu kan ya hebat. Bagus. Jadi selamat kepada semuanya. Ini prestasi yang luar biasa. 89 itu bukan main loh. Kenapa? Karena Unikama sudah bisa mengalahkan PTN-PTN yang ada di Indonesia. PTN itu jumlahnya 122. Kalau mereka masuk semuanya kan berarti habis 100 besar itu. Ternyata PTS di Jawa Timur yang bernama Unikama bisa masuk 89 ranking di tahun 2020. Berarti Unikama pasti lebih besar dari salah satu PTN yang ada di Indonesia karena bisa mengalahkan PTN. Jadi prestasinya lebih besar daripada PTN yang ada di Indonesia. Yang jumlahnya 120, maaf. Jadi hebat, saya kira ini kebanggaan saya, kebanggaan orang Jawa Timur, juga kebanggaan PGRI. Bapak-Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Selamat dengan kehadiran nama baru, tambahan PGRI, yang tadinya Universitas Malang menjadi Universitas PGRI Kanjuruhan. Nama penting menyertai kesuksesan Unikama. Jadi mudah-mudahan semuanya sukses, ikut sukses, mahasiswa, dosen, pimpinan sukses. Dan doakan saya juga sukses. Jangan saya bantu yang lainnya. Doakan juga saya sukses. Amin. Karena kalau saya tidak sukses ya nggak meniru Unikama, maka kalau Unikama sukses, saya sukses, itu balance. Saya kira itu sekalian, selamat, mudah-mudahan ini menjadi sebuah momen yang bagus ke depan, ketua yayasan, pimpinan, ya lebih baik, karena ke depan pasti dinamika di perguruan tinggi itu sangat ketat, sangat keras. Saya kira perlu bersama semuanya, dosen, pimpinan, yayasan. Saya yakin seperti kata Prof. tadi bahwa DNA Unikama itu memang DNA yang bagus. Saya kira itu. Selamat sekali lagi. Mohon izin Bapak. Saya ucapkan di Surabaya. Mohon saya izin. akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, mohon berkenan Bapak
Ketua L2 Dikti untuk menjawab satu pertanyaan saja dari media. Oke. Baik, dipersilahkan kepada media. Oke, terima kasih Bapak. Saya Feni Pak dari Tugu Malang. Oke, Feni. Oke. Iya, Pak. Nggak kelihatan sih. Feni ya, oke. Oke. Teruskan, Feni. Terkait perubahan nama ini menjadi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, jika dilihat dari sisi Bapak sebagai Ketua LLI Dikti Wilayah 7 itu seperti apa Pak? Mungkin boleh tanggapannya sedikit, nggak apa-apa? Bagi saya, secara organisatoris, penting juga itu nama, gitu ya. Penting juga nama, karena PGRI menginginkan nama-nama perguruan tinggi Ketua PGRI atau Ketua Suku PGRI itu diberi nama PGRI. Jadi ini layak dimunculkan bahwa itu adalah dalam kehidupan PGRI, dalam grup atau kelompok PGRI. Yaitu kalau saya menjawabnya begitu. Jadi penting bagi mereka PGRI, dan saya juga kena dampaknya, dampak bagusnya itu ya. Kalau ini sinkron antara daerah dengan pusat, perguruan tinggi yang ada di bawah PGRI, saya kira mereka berbahagia, saya juga ikut berbahagia karena ya dampaknya cukup signifikan ini dengan penamaan itu. Saya kira Pak Pati nanti menambahkan. Saya dari sisi lainnya bahwa kalau prestasi yang kita sebutkan ya tentu situasi internal ya, karena nama kita itu mempengaruhi internal di Unikama, juga itu dengan PP. Saya kira ini terkait ya, jadi itu adalah sebuah kehidupan yang harus bersama antara teman-teman PGRI daerah. Saya kira harus sehidup semati lah, nama itu penting. Saya berpengaruh juga dengan nama itu. Saya kira itu. Saya dengan Prof. Supardi akan apa nama itu bagi PGRI. Kalau saya sangat berarti karena dampaknya ya sangat fundamental itu bagi saya. Saya kira itu Pak yang bisa saya sampaikan. Mungkin Prof. Radit bisa. Terima kasih. Terima kasih Bapak, kami sampaikan untuk jawabannya. Kami persilahkan juga mungkin kepada Bapak Profesor Supardi, mungkin berkenan untuk menjawab pertanyaan dari media tadi. Terima kasih Bapak. Saya kira identitas itu sangat perlu Pak. Yang membedakan kita dengan orang lain, bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain, teman-teman di Malang dan lain-lain karena identitas. Jadi bahkan itu kalau merujuk pada Al-Quran pun Tuhan buat orang bersuku-suku berbangsa-bangsa untuk saling kenal. Nah suku-suku bangsa-bangsa kan ada identitas. Jadi identitas ini sangat perlu. Itu yang pertama. Jadi yang kedua ya karena Unikama ini adalah sebagai bangsanya PGRI kan punya identitas PGRI, jadi PGRI kan gitu. Jadi kalau kita punya identitas supaya kita bisa dikenali orang dan punya ciri, maka kita harus tunjukkan identitas kita juga. Seharusnya bangsa Indonesia yang orang Pancasilais ya harus tunjukkan Pancasilanya itu gitu. Jadi itu yang pertama, identitas. Yang kedua dari aspek manajemen juga kan lebih mudah. Kita mengkelompokkan terutama tadi LLDikti tadi misalnya kalau dengan mengolah database, kalau nama kelompok mana perguruan misalnya dari kelompok Yayasan X, sebutlah saya sebut misalnya Muhammadiyah, kan udah ada nama Muhammadiyahnya semua, lebih mudah. Demikian pun PGRI. Jadi itu minimal dua hal itu. Jadi pertama identitas ini yang, dan kemudian yang kedua adalah dalam aspek manajemen supaya lebih pengelolaan secara globalnya itu lebih mudah. Itu. Dan yang ketiga sebagai saya sampaikan tadi Pak Prof. Prapto, insya Allah dengan nama ini karena PGRI juga adalah suatu organisasi yang mudah-mudahan ini adalah organisasi yang punya jasa banyak, punya kan para anggota PGRI itu adalah orang-orang yang harusnya punya perbuatan nubuah ya, perbuatan yang mulia, mendidik anak bangsa, punya amal-amalan, sehingga dengan mudah-mudahan jadi mendapat keberkahan semuanya sehingga bisa punya prestasi dan berkembang tetap bermakna buat masyarakat. Itu tambahan dari saya. Makasih.
Pak Prof. Prapto dan Pak Penny. Baik, terima kasih kami sampaikan yang sebesar-besarnya kepada Ketua L2 Dikti maupun kepada Ketua BPLP PGRI Pusat atas arahan yang telah diberikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sebelum kita mengikuti doa bersama, kita saksikan ada sedikit tayangan video yang mungkin perlu kita lihat bersama. Peresmian launching nama baru Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, marilah kita berdoa bersama, semoga apa yang kita harapkan dapat segera diwujudkan. Semoga ini adalah awal dari kesuksesan kita menjadi perguruan tinggi yang berprestasi. Untuk itu dimohon kepada Bapak Dr. Andes Ali Ismail MPD memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita akhiri pertemuan ini dengan berdoa memohon kepada Allah. Untuk Bapak Ibu yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dipersilahkan berdoa sesuai dengan tata caranya masing-masing. Kita mulai doa ini dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi Maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma shana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur kepadamu atas segala nikmat, rahmat, kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini PPLP PT PGRI Malang meresmikan nama baru Universitas Kanjuruhan Malang
menjadi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Untuk itu ya Allah, kami memohon berkah-Mu dengan nama baru Universitas PGRI Kanjuruhan Malang ini. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah Universitas PGRI Kanjuruhan Malang ini menjadi universitas yang lebih maju dari sebelumnya. Allahumma afina min bala'id dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samadatil a'da. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wal ihwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian seluruh rangkaian acara peresmian perubahan nama Universitas Kanjuruhan Malang menjadi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang telah kita ikuti bersama. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Begitupun juga kami sampaikan terima kasih yang luar biasa kepada Ketua Pengurus Besar PGRI Pusat, Ketua L2 Dikti Wilayah 7, dan Ketua BPLP PGRI Pusat. Kami selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih izin lab ya. Sukses Pak Rektor, sukses Pak Cai dan semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak. Yes. Ya. Untuk perubahan nama ini mungkin bisa dipaparkan penyebabnya atau mengapa mengubah nama menjadi dari Universitas Kanjuruhan Malang menjadi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Itu aja. Ya, terima kasih dari radarmalam.com ya. Oh, Kabar Malang. Oke. Ya, jadi teman-teman media mungkin pertanyaannya kalau sama seperti tadi yang sudah disampaikan dari pengurus besar PGRI bahwa DNA-nya Universitas Kanjuruhan Malang itu sebenarnya PGRI. Teman-teman yang mungkin sudah berkecimpung lama di media atau mungkin pernah mendengar bahwa sebelum menjadi Universitas Kanjuruhan Malang dulu adalah IKI PGRI Malang. Nah, tetapi ketika kita berubah ke menjadi universitas itu nama PGRI waktu itu tidak kita cantumkan. Sementara dalam ADART PGRI Pusat itu menetapkan bahwa setiap satuan pendidikan di bawah naungan PGRI itu harus mencantumkan nama PGRI. Jadi apakah itu TK sampai dengan perguruan tinggi harus mencantumkan PGRI. Sehingga mungkin saudara-saudara pernah melihat ada TK PGRI mana, SD PGRI mana, dan selanjutnya sampai dengan universitas atau sekolah tinggi atau IKIP PGRI. Jadi itu, dan seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Ketua bahwa kita adalah universitas yang terakhir, perguruan tinggi yang terakhir yang mencantumkan nama PGRI, yang lainnya itu sudah. Jadi kalau ditanya apa dasarnya, dasarnya adalah ketentuan organisasi yang mengatakan bahwa setiap satuan pendidikan di bawah naungan PGRI itu harus mencantumkan nama PGRI. Saya kira itu. Berarti akronimnya apa nih Pak? Dari Unikama berubahkah atau menjadi apa? Ya, kita sudah sepakat itu akronimnya tetap Unikama. Jadi kalau mau kemarin dari PPLP, jadi UN-nya itu universitas, I-nya itu PGRI, kemudian K-nya itu Kanjuruhan, dan Ma-nya itu
Malang. Jadi tetap kita sepakat untuk menggunakan akronimnya itu Unikama. Karena Unikama yang sudah terlanjur familiar di masyarakat Malang maupun Jawa Timur bahkan Indonesia. Saya Erika dari Radar Malang ingin menanyakan apakah ada dampak dari perubahan nama ini? Terima kasih. Saya pikir nama itu memang penting ya. Setiap kita lahir pasti diberi nama karena itu identitas ya. Tetapi seperti yang tadi pernah saya sampaikan bahwa dulu kita pernah menggunakan nama PGRI, IKI PGRI Malang. Dan pada saat itu IKI PGRI Malang juga cukup dikenal di Malang Raya, bahkan di Jawa Timur, bahkan juga di Indonesia. Jadi sebenarnya kalau Universitas Kanjuruhan Malang yang akhirnya juga memiliki mahasiswa yang besar sebelum terjadi sedikit permasalahan internal, sebenarnya itu juga karena imbas dari nama PGRI, IKI PGRI dulu. Jadi tetapi yang mau saya katakan, nama itu penting, tetapi yang penting siapa yang dibalik nama atau apa yang dibalik nama itu. Jadi artinya performanya ke depan itu yang lebih penting. Jadi merubah nama tetapi tidak merubah performan, tidak berupaya untuk meningkatkan kinerjanya, ya pasti nama itu tidak akan ada artinya. Sehingga nama penting karena itu identitas, karena DNA kita adalah PGRI, tetapi juga ini sebuah tantangan karena ini juga memacu kita untuk lebih berprestasi di waktu-waktu mendatang. Saya kira itu. Ya, saya Surya dari media lentera.today.com. Yang saya tanyakan dengan adanya perubahan nama ini, apakah ada semacam inovasi baru ataupun sistem baru dengan adanya perubahan nama, entah itu karya mahasiswa, entah itu proses dalam belajar mengajarnya di Unikama ini, bisa dijelaskan? Ya, kalau tadi dilihat highlight-nya yang kita tayangkan di video tadi itu kan ada teks yang mengatakan bahwa kita akan tampil dengan wajah yang baru tapi masih mengusung visi yang sama, kan begitu. Artinya visi kami masih tetap, yaitu menjadikan Universitas Kanjuruhan, Universitas PGRI Kanjuruhan ini unggul di 2025. Tentunya dengan visi itulah yang coba akan kita kaji ulang, artinya kita sesuaikan dengan filosofi PGRI ini dengan nilai-nilai ke-PGRI-an. Kalau memang nilai-nilai PGRI itu inherent atau ini sejalan dengan nilai-nilai pertumbuhan yang sekarang, khususnya di era revolusi industri, apalagi kita akan memasuki society 5.0, ini juga menjadi tantangan bagi kita. Jadi yang jelas bahwa ke depan dengan perubahan nama ini itu memotivasi kita untuk bisa tampil lebih ada nilai bedanya lah. Jadi kita ingin menunjukkan bahwa Universitas Kanjuruhan Malang itu masa lalu dan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang adalah masa depan. Itu yang kita ingin wujudkan ke depan dengan seluruh sivitas akademika, ya tentunya mahasiswanya, dosennya, dan manajemennya yang kita berharap ke depan akan lebih baik lagi. Itu. Terima kasih ya Pak Rektor. Mohon izin mau tanya, apa ada tanggapan dari mahasiswa tentang perubahan nama ini, Pak? Terima kasih. Ya, semuanya sudah melalui prosedur. Jadi sudah melalui prosedur. Sebelum kita mengajukan perubahan itu, kita juga sudah menyampaikan pada mahasiswa. Bagi mahasiswa sebenarnya kan juga tidak ada masalah kan. Artinya nama itu kan kewenangan dari badan penyelenggara. Kita mau beri nama apa terhadap universitas ini sesuai dengan jati dirinya. Saya kira itu merupakan kewenangan dari badan penyelenggara, yaitu PPLP, PT, PGRI. Sebelum kami melangkah pada tahapan yang akhirnya keluar surat keputusan menteri, itu kita sudah melalui proses dari bawah.
Jadi dosen, mahasiswa, fungsionaris khususnya itu sudah kita mintakan pandangan-pandangan mereka tentang, atau kita sampaikan bahwa kita akan berubah, kita akan mengajukan perubahan nama menjadi PGRI karena yaitu tadi yang saya sampaikan, satuan pendidikan di bawah naungan organisasi PGRI itu harus mencantumkan nama PGRI di dalam satuan pendidikannya, sehingga kita berubah dari Universitas Kanjuruhan Malang menjadi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Unikama tanpa PGRI masa lalu dan Unikama yang di dalamnya ada PGRI itu adalah masa depan. Saya kira itu, dan sekali lagi mungkin terima kasih kalau memang sudah tidak ada lagi, dan kami berharap nanti rekan-rekan media juga bisa, karena tanpa media Kanjuruhan juga tidak akan bisa besar. Artinya kontribusi media untuk membesarkan Kanjuruhan itu juga besar. Kami mengakui itu. Karena medialah yang ikut membesarkan Kanjuruhan. Prestasi apapun Kanjuruhan ini kalau tidak disupport oleh media, tidak dipublish oleh media, masyarakat tidak akan tahu. Dia akan tinggal saja, informasi itu hanya akan tinggal di S. Supriyadi 48 tanpa diketahui oleh masyarakat luar. Tapi medialah yang membuat masyarakat luar tahu tentang kinerja Kanjuruhan, dan kami Kota Malang sebagai kota yang mendapat predikat sebagai kota pelajar, industri, budaya, dan pariwisata. Secara geografis, Kota Malang memberikan rasa aman dan nyaman
sebagai tempat berlangsungnya kegiatan belajar dan mengajar, bagi keberadaan berbagai perguruan tinggi yang berkualitas, dan sekaligus menjadi tujuan bagi kegiatan sivitas akademika dari seluruh Indonesia. Hal tersebut direfleksikan oleh The Multicultural University, Universitas Kanjuruhan Malang, sebagai sebuah kampus yang mengedepankan sivitas akademika dalam hubungan multikulturalisme. Kegiatan belajar mengajar yang berbasis pada mutu kearifan lokal, dari keberadaan berbagai suku dan budaya, sivitas akademika yang belajar di Universitas Kanjuruhan Malang. Guru merupakan sebuah profesi profesional. Bahkan, dewasa ini profesi sebagai tenaga pengajar sudah menjadi pilihan profesi yang sangat diperhitungkan dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Dalam rangka ini, Unikama siap mendukung dan mencetak lulusan tenaga pendidik yang profesional guna ikut berperan dalam mencerdaskan generasi bangsa, memberikan kurikulum berdasarkan KKNI yang telah disesuaikan dengan dunia kerja dan pangsa pasar, yang ditunjang dengan kemampuan secara teknik. Dalam perannya di bidang sastra dan bahasa, Unikama mencetak tenaga kependidikan dan peneliti profesional dalam bidang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Unikama telah menetapkan visi dan misi serta tujuan dan kompetensi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan stakeholders. Unikama telah mengantisipasi kebutuhan pasar dan tenaga kerja yang handal dan kompeten, juga melaksanakan kependidikan secara teori dan praktik. Unikama memberikan kegiatan belajar yang aktif dan efisien agar mahasiswa menguasai aspek bidang hukum secara profesional hingga mampu memberikan layanan dan menyelesaikan permasalahan hukum kepada masyarakat di lingkungannya. Merespon perkembangan sains dan teknologi yang dewasa ini sangat cepat dan semakin mutakhir, Unikama memberikan pemahaman mengenai ilmu dasar dan ilmu terapan untuk pengembangan teknologi, juga menghasilkan lulusan yang berkompeten dalam bidang sains dan teknologi melalui pembelajaran yang berbasis komputer dan laboratorium. Dengan mengusung misi menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di lingkungannya, Unikama siap menghasilkan lulusan yang berkompeten dan berjiwa entrepreneur dalam bidang peternakan. Kemudahan juga diberikan oleh Unikama bagi mereka yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, didampingi tenaga pengajar yang profesional dan sistem pendidikan yang baik. Unikama siap memberikan lulusan S2 yang berkompeten dan berkualitas. Dalam perannya mencerdaskan bangsa, Unikama juga menyertai kegiatan belajar dengan suasana kampus yang aman dan nyaman. Dalam perannya mencerdaskan bangsa, Unikama juga menyertai kegiatan belajar dengan suasana kampus yang aman dan nyaman. Berbagai fasilitas dan sarana prasarana disiapkan untuk kegiatan belajar mahasiswa. Semua ditujukan untuk kesuksesan mahasiswa dalam perkuliahan. Visi Universitas Kanjuruhan Malang bahwa pada tahun 2025 akan menjadi perguruan tinggi yang unggul. Karena itu dalam rangka untuk mewujudkan visi itu, maka pengembangan kapasitas khususnya dalam bidang SDM ini sedang kami lakukan dengan memberikan kesempatan pada seluruh dosen maupun tenaga pendidikan untuk mengembangkan kapasitas. Universitas Kanjuruhan Malang sebagai universitas multikultural adalah kampus yang memberikan keberagaman perbedaan, sebuah kegiatan akademika dalam mencerdaskan masyarakat bagi kehidupan bangsa. Universitas Kanjuruhan Malang, The Multicultural University, Universitas Kanjuruhan Malang, terdepan di tahun 2025. Kami atas nama dosen dan karyawan Universitas Kanjuruhan Malang mengucapkan selamat dan sukses atas peresmian atau launching perubahan nama Universitas Kanjuruhan Malang menjadi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Unikama, yeay!